Salah satu narasumber itu dari Setara Institute. Nah, sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat mengagetkan, hasil survei Setara Institute ini ternyata 83,3% generasi milenial itu adalah punya persepsi bahwa Pancasila itu bukan ideologi permanen, bisa diganti. Sebuah fakta yang barangkali ini mungkin menjadi sebuah ironi ya, ketika ribuan CPNS gagal pada tes wawasan kebangsaan. Garuda Pancasila, anak muda bukan gitu lagunya bro. Ini dalam rangka bukan karnaval. Tapi laki-laki dengan cerita hidup begitu. Karena kamu tuh jangan gitu dong. Kita itu sebagai generasi muda, milenial, harusnya kita itu juga punya jiwa Pancasila. Masa sih kayak gitu ya dong? Karena bukan nggak mungkin kayak kamu nih. Karena kamu kalau kepada aku ini ada sopannya, kan lebih tua. Siap salah. Siap banget. Bang, waduh nih kita tiba-tiba kayak gini. Nah, apalagi ini senior. Awan nih bisa mentekan awan ya kan aman Aman ya Pak? Iya. Baik, alhamdulillah. Sehat Mas Yori, Mas Mata. Udah ini apa? Kepala badan ada bapon ya. Wika muda hari ini kita memang bukan tanpa sengaja. Oke. Nyanyikan lagu bela negara, lagu yang patriot banget gitu ya. Karena di sini di studio Wika sekarang tuh ada Bapak Kepala Badan Manis Mapol ya, kayak yang macam itu. Dr. Andes Nugraha Budi Sulistya, kebetulan. Tuh, panggilnya panik. Oh ya, Pak Kabar, gitu ya. Sama dengan Panggil aja panggil. Siap, kita ngomongin soal ideologi Pancasila, tak? Ya harus disebarkan ke anak milenial. Iya, Manu. Siap. Kenapa sih Pak Nu kok langsung datang sendiri? Kalau surat itu diposisikan kepada yang lain ya? Iya, misalnya. Langsung kita korbanin tuh. Nah, Siang dijebkan juga. kayaknya situasinya genting banget Pak. Penting ya. Penting banget. Ya. Apakah mau runtuh nih generasi muda milenial nih? Bapak Pancasila harus segera Bapak keluar. Oke. Beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Maret itu ada rilis di kolom pemberitaan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di situ ada simposium nasional tentang Pancasila dan salah satu narasumber itu dari Setara Institute. Nah, sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat mengagetkan, hasil survei Setara Institute ini ternyata 83,3% generasi milenial itu adalah punya persepsi bahwa Pancasila itu bukan ideologi permanen, bisa diganti. Tuh, ini survei independen yang dilakukan oleh Setara Institute, dan ini tentu sangat-sangat memprihatinkan bagi kita semuanya, karena Pancasila ya tentu ini adalah harga mati. Pancasila merupakan ideologi bangsa, merupakan falsafah negara, merupakan dasar negara yang tentu kalau ini diganti dengan ideologi yang lain, ya sama halnya kita meruntuhkan NKRI. Betul. Pak ini nilainya seperti profesional. Kesan Panut siap. Zaman Panut, zaman saya, kelahiran 82. Itu kalau dulu mau sekolah antara P4 ya. Dulu ya. Ada Berapa jam dulu? Ya. Berapa jam dulu? Dulu. Tahu nggak ada Berarti masih apa? 36 butir. Jawabannya 37 waktu.
Oh gitu. Kalau zaman dulu ini ya, seperti saya dan seperti saya itu mau nggak mau wajib untuk P4. Oke. Tapi kan berdasarkan sekarang itu karena zamannya reformasi, kemudian juga dulu itu ada doktrinisasi, jadi sedikit lengser. Tapi juga untuk menimbulkan kembali kecintaan Pancasila susah Pak. Menurut Bapak gimana? Jadi begini Mas Ferry, Mas Hatta, oke, kita generasi yang barangkali mungkin agak selisihnya gapnya agak jauh lah mungkin. Saya lahir di era 60-an, generasi baby boomer lah. Nah, pendekatan yang dilakukan pada saat itu di era Orde Baru memang lebih kepada pendekatan yang bersifat indoktrinasi, sehingga dulu kita kenal dengan BP7. Nah, BP7 yang di setiap daerah ada, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat itu hampir semua komponen, bahkan mungkin di jalanan pun itu wajib yang namanya dulu ikut P4 kan gitu. Bahkan di desa pun dulu ada forum yang namanya karakter des. Ini juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kita mengalami masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi, wajib ikut yang namanya P4. Nah, seiring dengan reformasi, maka rezim Orde Baru jatuh. Nah, kemudian ada persepsi-persepsi yang kemudian P4 itu dianggap sebagai upaya indoktrinasi, dan itu bersifat otoriter, tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, dan ada bahkan mungkin sebagian kalangan itu menganggap bahwa proses indoktrinasi Pancasila itu dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan. Jadi Pancasila dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, itu yang barangkali menjadi sangat-sangat masif pendapat-pendapat di kalangan anak-anak sekarang. Nah, tentu kekinian kita harus mentransformasikan proses itu, bahwa kita tetap butuh yang namanya Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang sudah kita akui sebagai ideologi nasional, sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar negara yang tentu tidak bisa kita ganti dengan ideologi alternatif apapun, baik yang berhaluan kiri, baik yang berhaluan kanan. Ya, karena itu adalah sebagai bentuk kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi kalau kita bicara lima sila itu adalah sumbernya bukan diambil dari manapun, itu adalah kristalisasi nilai-nilai yang memang hidup dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat, dan itu sesuatu yang sangat-sangat inilah unik, bahkan tidak ditemukan di negara lain. Bahkan seorang Indonesianis, Profesor Romo Frans Magnisuseno pun itu tertarik dengan Pancasila, bahkan kecintaannya kepada NKRI itu didorong oleh Pancasila, bahwa Pancasila merupakan sebuah keyakinan yang itu mempersatukan bangsa. Jadi Pancasila juga sebagai alat pemersatu bangsa, karena nggak mudah untuk menciptakan sebuah ideologi itu yang diyakini kebenarannya dan itu mempunyai nilai filosofis yang kemudian mengikat sebuah negara yang tak mempersatukan ribuan pulau, ratusan juta penduduk, bahkan mungkin agama kita itu juga sangat-sangat majemuk. Kemudian ya, bangsa kita adalah bangsa yang berbineka. Nah, maka Pancasila adalah jimatnya, dan itu sangat-sangat merasuk dalam dan jiwanya Frans Magnisuseno. Kemudian orang Jerman ini kemudian sangat mencintai NKRI itu karena Pancasila. Nah itu. Oke. Tidak semua Pak Anu. Seperti yang Pak Anu bilang tadi, ketika contoh kecil aja upacara, langsung 17 ya. Upacara hari Senin aja, apel misalnya. Ketika tidak punya jiwa, tidak nyanyi biasa aja kan, serius Indonesia. Tapi kalau
bergetar. Itu Nah. orang jiwanya beda. Betul Bang ya? Benar. Panu, ini landasannya memang dari SDM-nya itu orang menjiwai secara utuh bahwa ya kita merdeka itu dari pejuang-pejuang kita yang sudah merelakan nyawa dan sebagainya. Ketika nyanyi biasa itu kelihatan mana Indonesia gitu biasa aja. Tapi kalau partnernya dia kenceng banget Indonesia itu bergetar. Oh, itu. Kita itu merasakan bagaimana perjuangan para pejuang. Betul Bang ya? Sangat betul. Jadi begini Mas Ferry, Mas Tata. Salah satu dimensi dari implementasi nilai-nilai Pancasila adalah kecintaan kita semua bangsa ini kepada tanah air kita. Dan tentu dalam semua aspek kehidupannya, termasuk itu tercermin ketika kita menyanyikan Indonesia Raya. Mungkin gini Mas Ferry, ketika Mas Ferry misalnya nonton pertandingan sepak bola kemarin misalnya, SEA Games, wah, ketika lagu Indonesia dinyanyikan, dan kemudian bendera kita naik karena kita meraih medali emas yang tentu itu sangat diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kebanggaan itu kemudian bendera kita naik, terus kemudian diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nggak kira-kira meneteskan air mata nggak? Nah itu kira-kira. Itu. Nah maka sangat ironis kalau misalnya ketika kita apel, ketika kita misalnya dalam momen-momen tertentu, misalnya kita mengawali acara di ruang-ruang tertentu, di ruang-ruang misalnya rapat atau apa gitu, selalu kita awali dengan Indonesia Raya. Tapi tentu ada ini perasaan kadang-kadang ini ngapain sih gitu loh ya. Kadang-kadang ini dianggap sebagai sebuah formalitas. Padahal sebenarnya kita dari Indonesia Raya itu kita berusaha untuk menanamkan kecintaan kita kepada negeri kita. Dan itu adalah salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, Kalau dibawa ke anak milenial nih. nah Dibawa ke anak milenial. Sepertinya anak milenial lebih tersentuh dengan lagu-lagu drama Korea yang bikin nangis gitu ya. Pokoknya lagu-lagu kebangsaan kita. lagu-lagunya melo gitu. Jangan generasi melo. Ini sama nggak sih bareng gitu ya? Oke, kita Memang perlu dibenahi atau kayak gimana? ya Atau memang wajar lah kayak gitu. tentu ada sesuatu yang salah. Tentu ada sesuatu yang salah dan ini tentu harus kita review bersama. Di mana kira-kira letak kekurangan dan kesalahan kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada adik-adik generasi khususnya milenial. Barangkali mungkin begini Mas Ferry, Mas Atta, tidak hanya pada generasi milenial, sebuah fakta yang barangkali ini mungkin menjadi sebuah ironi ya, ketika ribuan CPNS gagal pada tes wawasan kebangsaan. Beberapa waktu yang lalu kan ada fenomena itu gitu. Nah, tentu ini sebuah indikasi atau mungkin sebuah indikator bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu merupakan sebuah kebutuhan yang masif. Betul. Dan ironis tentu ketika Pancasila itu sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan tentu sebagai alat pemersatu, itu kemudian tidak dipahami secara utuh dan komprehensif, dan ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan ideologi kita. Nah, maka survei yang lain itu juga mengatakan bahwa kehidupan adik-adik kita generasi milenial, bahkan mungkin sekarang sudah masuk ke Gen Z gitu, 24 jam kehidupan mereka itu 53,2% itu dia gadget. Nah, main gadget. Nah, tentu ini tantangan. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ini juga berdasarkan penelitian yang lain bahwa generasi milenial itu ternyata generasi yang tidak suka terhadap literasi, khususnya yang textbook, gak suka baca. Nah, satu sisi mereka asik dengan gadget, satu sisi mereka asik dengan media sosial, dengan mungkin platform digital yang lain. Sangat-sangat mereka itu menikmati kehidupan itu, tapi di sisi yang lain mereka kehilangan daya narasi. Mungkin kan media sosial juga itu yang merusak atau membuat mereka lupa tentang ideologi Pancasila mereka. Ya, gini,
Jadi kalau kita bicara wawasan kebangsaan, ini ngomong geopolitik akhirnya. Nah, ya di dunia memang berkembang ratusan bahkan mungkin ribuan ideologi. Nah, tentu ini saling berebut, saling melakukan proses yang namanya determinasi dan anti determinisme, kira-kira gitu. Jadi ketika ada ideologi lahir, nah tentu ada tantangan dari ideologi yang lain. Yang ini adalah ideologi-ideologi yang alternatif yang tentu dalam konteks wawasan kebangsaan ini merupakan ATHG, ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Saya kira maka gitu tantangan bagi baik pemerintah daerah maupun khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang diberikan tugas yang sangat-sangat berat. Karena pembinaan ideologi Pancasila ini bukan urusan sepele Mas, karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan ini pertaruhannya gitu. Nah, pertaruhan masa depan itu pada adik-adik kita. Nah, tentu ini menjadi challenge bagi kita semua ya. Oke, Mas Farid. Dalam tanda kutip, apakah ini tugas pokoknya bagi Bangpol? Membuat ideologi Pancasila tentang sebenarnya. Wah, kalau kita lihat baru bangkes ya. Ya. Sendiri nih ya. Karena berat banget tak? Nah, sebenarnya tanggung jawab siapa nih Pak untuk membina? Panu dong. Beda lah. Tanggung jawab kita bersama. Oke. Panu, selain orang tua, guru siapa lagi yang bertanggung jawab? Oke. Jadi komponen-komponen yang seharusnya memang menjadi kewajiban bagi kita semuanya, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah daerah tentu organisasi perangkat daerah yang mengampu tugas dan fungsi ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan tentu kita nggak bisa sendiri karena ada komponen lain, termasuk Diskominfo, termasuk lembaga penyiaran, termasuk lembaga pendidikan, satuan pendidikan tentu juga harus bergerak. Masyarakat pun yang namanya pentahelik itu harus terlibat di sana. Semua forum harus kita manfaatkan dan tentu semuanya harus berpartisipasi aktif. Nggak bisa kita sendiri. Nggak cukup kekuatan Bagus Bangpol itu sendirian untuk melakukan itu. Saya itu. Oke. Terima kasih Pak. Yes. Jadi saya singgung bahwa dulu Pak Nugraha, Pak Ngaban ini sekolahnya juga biasa, pinter tapi nakal, saling glue. Dari mana? Wah. FC kan saya. Wait. Pak Nugraha dulu ya, demikian tempoh ya Pak Nu ya. Dengan keadaan kalau sekarang anak muda itu nggak begitu ngeken tak. Dulu Pak Nuk belum ada gadget yang canggih seperti sekarang. Jam berapa ketemu sama teman-teman ya? Gimana ya? Sekarang itu ada gadget tapi kayaknya nggak kenal gitu. Pak Nuk, di era gempuran gadget yang luar biasa ini, apa yang dilakukan Bagus Bangpol untuk menggarisbawahi bahwa ini jangan gitu terus gitu. Nah, seperti apa? Jadi itu bagian dari tantangan masa depan Mas Ferry. Bangsa ini punya harapan untuk menjadi bangsa yang besar dan Indonesia emas itu juga tentu menjadi harapan kita semuanya. Konon 2045 bangsa ini harus menjadi leading di dunia, menjadi bangsa besar yang. Nah, sisi yang lain tentu kita berhadapan dengan yang namanya ancaman. Nah, salah satu ancaman tentu adalah ideologi alternatif yang dimasukkan lewat media-media yang platform digital maupun platform yang lain, kira-kira gitu. Dan itu kalau kita berpikir secara strategis tentu peran adik-adik generasi milenial itu tentu akan menjadi tanggung jawab ke depan, penanggung jawab ke depan untuk melestarikan, menjaga, bahkan mungkin mereka akan menjadi tumpuan kita bersama untuk melestarikan dan menjaga ideologi Pancasila. Nah ini yang barangkali mungkin harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang tentu akan sangat terlambat karena memang gempuran ideologi yang lain itu sangat masif. Bahkan mungkin Mas Ferry, Mas Atta sekarang kalau misalnya lihat YouTube aja lah, Amerika sekarang
yang lagi viral adalah buku-buku tentang ideologi pelangi lah. Kita akan kejar ya. Ini suka. Iya, kalau dulu kita kenal BKKBN, ya bapak anak, ya bapak ibu dengan 2 anak gitu ya. Sekarang udah besar kan, bapaknya 2, anaknya 1. Dan ternyata buku itu yang Berarti peran BKKBN juga nih. Nah, maka saya bilang bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita harus sinergi, kolaboratif dan tentu fungsi-fungsi itu harus terkoordinasi dengan baik dan terintegrasi pendekatannya. Lah, Bakes Bank hanya menjadi salah satu OPD yang mengampu urusan itu, iya. Tapi tentu kita nggak akan sendirian. Lah, teman-teman di Kesbang ini juga sudah kemarin kita sudah mulai menyiapkan awareness lah kepada teman-teman kita bahwa ini tantangan dan ini tugas yang sangat berat, kompetensi harus ditingkatkan, terus kemudian termasuk pendekatan yang metode melakukan sosialisasi atau apapun metode tatap muka yang tidak efektif untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila tentu harus menyesuaikan dengan kekinian, harus ditransformasi. Nah, saya kira itu Mas Ferry yang harus kita lakukan. Maka kreativitas, inovasi, kemudian pendekatan yang terintegrasi, komprehensif, sinergi, kolaboratif itu semuanya akan kita lakukan. Tapi itu banyak dilakukan di media sosial, benar Pak? Ya, nanti kita akan mengarah kepada platform digital lah kira-kira. Sekarang Bakes Bank Pom sudah punya? Belum, nantilah. Kapan itu segera dilakukan Pak? Dalam jangka waktu dekat kita sudah menyusun skenario. Saya baru tahu loh bahwa Pak Naban ini memang orangnya keren. Nah, Personal, tapi juga kepada teman-teman. nah gini Mas Ferry, kalau dulu zaman kita sekolah, inilah saya tukang kelahi begitu ya. Tapi kan nggak viral ya. Wah, nah Kelahi tapi Pancasila masih tertanam ya Pak ya? Pancasila masih tertanam. Kita kelahi dengan cara yang gentle, one by one lah. Kita nggak kenal yang namanya keroyokan, itu kan gentle. Masih ada nilai-nilai gentleman lah kira-kira gitu. Nah, karena kita masih punya pegangan yang namanya Pancasila lah kira-kira gitu. Nah, dan kita nggak terbakar karena dulu kita mungkin kelahi untuk mempertahankan sesuatu yang apalagi kita ya juga punya jiwa-jiwa pemberontak lah ya kan. Darahnya sama lah. Tapi kalau darah anak-anak sekarang itu kan gampang banget terpicu oleh isu-isu yang barangkali mungkin itu berbau hoax dan sebagainya, dengan mudah terbakar. Bahasanya sekarang kan sumbu pendek lah kira-kira. Nah, obrolan warung kopi dan sebagainya itu menjadi sebuah indikasi Mas Ferry. Adik-adik sekarang di warung kopi, di kafe-kafe, nongkrong, gadgetan dan sebagainya. Nah, kenapa tidak itu kita manfaatkan untuk proses pembinaan ideologi Pancasila. Tentu, itu. Saya kira itu strategi yang barangkali mungkin salah satu strategi ya, bukan strategi yang pokok. Tapi ini tentu menjadi sebuah challenge bagi kita. Bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila pada adik-adik kita, meskipun mereka sambil nongkrong di warung kopi, sambil rokokan. Oke, banyak di melbu lah jadi satu. Sama anak muda, sama dunianya di. Kalau kita malah lawan, Kita masuk ke dunia mereka. melbu jadi satu Pak. Ah. Kalau Fer, aku jadi keinget kalau kata Pak Nur tadi ya, kalau dulu cowok sama cowok berantem, itu oke wajar. Contohnya Pak, sekarang kalau ada di YouTube tadi, cowok sama cowok. Nah, Imajinasi. sekarang ini namanya punya satu mau apa ya? Mending cowok sama cowok berantem ya. Ini kan Oke. langit akhir. Nah itu sebenarnya ancaman ideologis itu tadi. Kapan sih Pak Nup? Segera itu kapan maksudnya biar bisa membentengi mereka supaya nggak terlalu ke planet tadi letak. Kita sudah mulai merumuskan sebuah strategi kebijakan untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang sistemik dan terintegrasi. Dan kita ingin melibatkan semua pihak, komponen masyarakat kita ajak melalui namanya pentahelik. Pentahelik itu kalau kita bahasanya Pancasila itu jejaring Pancamandala, itu satu. Jadi ini
ada komponen pengusaha, ada komponen akademisi, ada komponen termasuk mass media, termasuk organisasi kemasyarakatan yang kita jadikan, kita rangkum menjadi jejaring Panca Mandala ini, yang harapannya ini juga akan memberikan dukungan kepada kita untuk melakukan proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga akan menyusun sebuah strategi ruang pembelajaran Pancasila. Jadi ini mungkin modelnya seperti LMS lah, Learning Management System. Jadi tersistem, modul-modul itu nanti kita unggah di situ sehingga mungkin masyarakat akan baik yang dalam format teks maupun format yang berbentuk video. Bahkan mungkin nanti itu bisa dikembangkan, misalnya setiap 1 Juni hari lahir Pancasila itu, kita ada kan lomba kitab Pancasila gitu ya. Lah itu bisa menjadi media mereka. Wah, kira-kira itu kemudian kita sudah menyusun juga rancangan peraturan bupati yang mungkin itu akan menjadi landasan hukum kita semuanya. Termasuk kita juga akan kolaborasi dengan teman-teman yang lain, termasuk Diskominfo, Dinas Pendidikan, kemudian juga mungkin kawan-kawan di TNI Polri kita ajak juga, karena TNI juga punya program yang namanya Kampung Pancasila. Nah ini sekalian kita handle juga. Terus kemudian juga dengan kawan-kawan di Disbud Parpora lah, karena mereka yang mengampu generasi muda. Nah kita ajak juga. Nah saya kira pendekatan yang sistemik dan terintegrasi ini yang menjadi bagian penting untuk memasifkan proses aktualisasi nilai Pancasila pada masyarakat. Baik, oke. Termasuk begini Mas Ferry, mungkin juga melalui media-media yang lain, media-media kesekian lokal, ini namanya muatan lokal. Nah kita akan manfaatkan juga, karena salah satu pelestarian, salah satu komponen mencintai negeri ini adalah melestarikan kesenian dan kebudayaan. Nah itu adalah bentuk kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu semangat banget sesuai dengan nilai Pancasila, saya kira itu. Oke. Saya setuju Pak Nugra. Pak Nugra, satu lagi yang saya pengen tanya ke Pak Nugra, di usia dini, sehingga nantinya generasinya tidak seperti saat ini. Oke. Harusnya Keluarga. Jadi satuan terkecil dari masyarakat kita, dari struktur besar yang namanya bangsa ini adalah keluarga. Nah, bapak, ibu, anak tentu harus dalam satu persepsi dan satu tujuan yang sama, satu misi yang sama, dan keluarga ini tentu merupakan tempat yang ideal untuk menanamkan Pancasila sejak dini. Saya kira dengan tentu sesuai dengan batas-batas kemampuan si anak, atau mungkin juga batas-batas dari pemahaman keluarga itu sendiri. Nah, maka yang namanya ruang pembelajaran ini saya kira itu akan menjadi bahan yang menarik, karena nanti kita juga ada materi-materi yang khusus untuk mereka lah, kira-kira gitu. Nanti pengembangannya ke sana Mas Ferry. 83% dari survei yang dibilang Pak Gabar, ini anak-anak itu masih kurang mencintai Pancasila, begitu ya? Bukan hanya orang mencintai loh, bahkan mereka punya Yang kini mindset yang bisa Pancasila mau diganti dengan ideologi yang lain. Indikasinya ada ideologi yang lain sudah masuk nih. Sebentar ya. Aku tanya dulu kamu dulu. Apa ini ya? Pak Gaban, saya itu memang ya. Saya Pak Gaban begini. Ini kita mau menuju ke era di mana ini adalah tahun politik. Oke. Banyak berita-berita hoax nantinya yang akan segera mendoktrinasi teman-teman lah. Iya, kepada teman-teman kita yang milenial ini. Oke. Pak, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu tahu yang benar dan yang salah? Satu. Yang kedua, bagaimana sikap orang tua untuk bisa membina putra-putrinya supaya tetap bisa mencintai Pancasila dan sebagainya. Oke. Lagi-lagi itu menjadi Pancasila itu menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun sebuah sistem politik yang ideal bagi kita, karena sekali lagi Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan itu berakar dari budaya yang memang sejak bangsa ini lahir memang itu sudah tumbuh di masyarakat. Nah,
Maka dulu kita mengenal sistem yang namanya sistem politik yang namanya sistem politik demokrasi Pancasila. Nah, kayak ini memang agak longgar ketika rezim Orde Baru runtuh dan kemudian berganti rezim dan kemudian sistemnya itu akan sudah berubah sedemikian rupa, bahkan kita demokrasinya sudah berkembang sedemikian rupa dan kita lebih cenderung kepada liberalisme yang barangkali mungkin sudah agak kelewatan ada stigma yang barangkali mungkin pemilu yang kemarin kemudian melahirkan fenomena yang namanya polarisasi, Mas, sampai terbelah kita ini. Bukan hanya bangsa tapi keluarga pun pilihan bapak dan emak juga anak itu bisa terpolarisasi. Nah, dan itu ternyata masih banget gitu. Nah, kalau kita sekali lagi kita punya ideologi yang namanya Pancasila dan sistem demokrasi kita itu berdasarkan landasan ideologi Pancasila, saya kira kita tidak perlu dalam kontestasi politik itu kemudian memecah belah gontok-gontokan. Meskipun lah katakanlah tekanan dari berita-berita yang tidak diyakini banyak mungkin itu juga hoax itu, dan ada yang namanya ini era setelah pemilihan presiden Amerika yang konon melakukan pendekatan yang namanya post-truth. Nah, era post-truth ini yang barangkali mungkin masuklah ke kita dan kemudian ada komponen-komponen bangsa itu sampai terbelah, ada A, ada B, ada X, ada Y, ada yang paling populer viral itu karena istilah kampret dan cepot. Nah, kira-kira itu. Nah, saya itu nggak perlu terjadi kalau kita memahami sekali lagi bahwa kontestasi politik itu adalah sebuah proses demokrasi yang bersifat struktural dan itu adalah proses untuk melahirkan sebuah kepemimpinan pemerintahan yang sebenarnya itu nggak perlu kita melakukan gontok-gontokan, nggak perlu kita sampai membelah-belah kelompok A, kelompok B. Dan sekali lagi kalau penghayatan kita tidak hanya kepada Pancasila, tentu juga pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan, juga nilai-nilai yang termaktub dalam sila keempat. Nah, semangat kegotong royongan, semangat untuk bermusyawarah itu tentu menjadi harapan kita semua, dan itu tentu harus kita bangkitkan. Nah, itu dua sisi, Mas Heri. Jadi kita butuh Pancasila, tentu proses politik itu tetap harus jalan karena itu memang amanat konstitusi. Nah, maka pesan moral yang seharusnya kita sampaikan kepada masyarakat, monggo pemilu tentu itu adalah proses kebangsaan dan ketatanegaraan yang harus kita ikuti. Itu satu. Yang kedua, tentu harus beretika. Nah, etika inilah yang kemudian kita harus banyak ini beretika. Pelajaran-pelajaran teori-teori filsafat tentang etika politik itu sebenarnya banyak. Dan itu sebenarnya muaranya itu kalau kita gali itu ke Pancasila, dan itu sebuah keunikan dan tidak ditemukan di negara lainnya, dan itu harus kita bangga sebenarnya. Maka kita sekali lagi, oke, silakan berpolitik, tapi tentu kita harus mempunyai etika politik yang sehat lah ya. Bahkan mungkin bahasa saya mungkin ya agak masif gitu, etika politik berdasarkan Pancasila lah, kira-kira gitu. Nah, tahu Pak, bahwa Indonesia secara sakti itu butuh 1 minggu untuk bisa menentukan kepala negara terpilih. Nah, dia 1 bulan. Di Indonesia belum sampai pemilihan sudah tahu pemenangnya. Jangan pas banget ya. Ujian aja, bukan ujian udah ada jawabannya Pak. Panik soal etika tadi yang kita ingin gali. Ini etika ini kadang-kadang tidak dimiliki oleh semua orang, Pak Nogian. Pesan moral yang disampaikan untuk orang-orang yang supaya bisa beretika dengan baik, karena bukan tidak mungkin pengalaman yang terjadi. Di tempat saya aja, Pak Nuk, itu kalau tahun politik yang kemarin sampai sekarang dulu aku serius, belum dari syukuran satu sana satu sini. Dulu itu Politik lokal. iya politik lokal. Tapi nggak ada nih Pak. Oke. Jadi frame
Pancasila, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu tentu satu lagi Undang-Undang Dasar 45 itu tentu menjadi pilar bagi kita semuanya untuk itu tadi, bahwa landasan etik dari semua proses itu adalah Pancasila kalau kita sepakat itu tadi. Nah, proses demokrasi termasuk demokrasi tingkat lokal, pilkades misalnya, kalau kita memaknai bahwa itu hanya sebuah prosedur demokrasi untuk menghasilkan rekrutmen kepemimpinan politik dalam skala apapun ya, dalam tingkat apapun, baik itu lokal, di daerah maupun secara nasional. Nah, saya kira kalau itu dipahami bahwa mereka yang terlibat dalam kontestasi politik itu sebenarnya tujuannya sama, satu, bahwa beliau-beliau ini terlibat dalam proses-proses politik itu adalah untuk membangun negeri ini. Ya, ada nggak kira-kira itikat untuk meruntuhkan negara ini? Nggak ada kan? Oke. Nah, Pasti membangun Indonesia. pasti membangun Indonesia, pasti membangun NKRI. Yes. Kalau Kades ya pasti membangun desanya. Nggak ada semangat untuk menghancurkan desa itu. Tentu ya itu sendi-sendi itu yang tentu harus kita pahami kepada masyarakat. Loh, ngapain gitu loh, semuanya itu loh. Mereka punya tujuan yang sama, mereka punya visi yang sama, bahkan mungkin juga harusnya frame ini dipahami bahwa mereka lah yang memang kita harapkan untuk mengubah masyarakat menjadi kondisi yang lebih baik, lebih maju dan sebagainya, lebih sejahtera dan sebagainya. Temuan-temuan mereka, siapa lagi kalau tidak melalui proses politik itu. Di skala yang paling rendah sekalipun, kepala desa, calon-calon kepala desa tentu nggak ada semangat untuk menghancurkan desanya sendiri, kan nggak ada. Ya, semuanya berlomba-lomba untuk membangun, memajukan, mensejahterakan. Tentu ini yang harus kita pahami. Nah, maka lagi-lagi Mas Ferry, Mas Tata, kurangnya atau mungkin lebih tepat barangkali mungkin kita nggak aware di situ ya untuk mensosialisasikan yang namanya etika politik kepada khalayak. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita semuanya. Soal lagi kata kuncinya adalah etika politik, dan etika ini kalau kita kembali kepada ideologi Pancasila, maka etika Pancasila ini yang harus kita kita masifkan lah di masyarakat kita. Nah, nilai-nilai itu yang barangkali mungkin harus melandasi semua proses-proses politik itu. Pak Nugraha, jadi saya pengen tahu juga, Ya. Pak Kapan ini kan juga kemarin rekrutmen untuk Paskib. Apakah ini tujuannya juga untuk membangunkan? Salah satunya itu Mas Ferry. Ketika Salah satunya itu. kita nggak mau sama Paskib, dia alumni atau dia sekarang masih menjabat, ditanya itu beda sama orang biasa. Serius ini Pak ya? Serius. Jadi saya tanya, saya kemarin waktu sama istri juga, lewat itu juga, nah, ya itu Pak, mereka ada sama kita. Kita tanya, Mas dari mana? Dari kamu lagi? Sama aku ya? Beda, aku tanya. Manu, anak-anak Mas Gibi ini untuk bisa ideologi Pancasila kepada anak-anak milenial. Apakah ada cara lain Pak, platform digital yang Bapak bilang tadi akan segera diluncurkan dari Bandes Bempol? Atau memang harus ada apa ya Pak ya, sebuah muara, sebuah wadah ya buat mereka, misalnya bahwa tadi misal 1 Juli Pancasila bikin video konten. Kamu gimana deh Pak? Ya, sekali lagi Mas Ferry, untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan kemudian itu menjadi sebuah nilai-nilai yang teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tentu pendekatannya adalah itu tadi, harus tersistem, terintegrasi, dan melalui metode apapun, baik itu tatap muka, misalnya melalui simposium, workshop, atau seminar, atau yang lain-lain. Mungkin kalau kita mau sekalian untuk melakukan proses pembelajaran pada adik-adik kita, anak-anak kita, lomba-lomba karya tulis ilmiah misalnya, atau lomba-lomba karya tulis, sehingga dia juga sekaligus bernarasi dan berliterasi kan tentang Pancasila tentu, itu juga menjadi bagian penting. Nah, adik-adik Paskib itu memang adalah bukan hanya sekedar mereka diberikan tugas untuk menaikkan bendera pusaka merah putih, enggak. Salah satunya mereka adalah duta Pancasila. Jadi Paskibraka itu adalah
adik-adik kita yang diharapkan bisa menjadi duta Pancasila. Nah setelah ini mungkin nanti akan kita lantik itu adik-adik kita menjadi duta Pancasila, dan tugas mereka adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, meneruskan apa-apa yang diperoleh selama ya mungkin waktunya nggak panjang. Mereka kemarin kan menjalani karantina, proses rekrutmen, proses pelatihan itu hanya nggak lebih dari 30 hari lah, tapi sepulang dari melaksanakan tugas sebagai paskibraka tentu ada nilai-nilai yang bisa mereka ambil. Contoh gitu, menghormati senior, menghormati orang tua, menghormati pelatih atau guru, menghormati lambang-lambang negara, Pancasila sebagai ideologi, merah putih sebagai bendera, bahasa pun itu juga sebagai simbol-simbol negara. Sehingga itu bagian dari menanamkan rasa kecintaan adik-adik generasi muda yang khususnya melalui paskibraka itu juga bagian terpenting dari proses itu. Berarti sana ini sudah tertanam di dalam diri mereka. Saya yakin ya. Saya pengen coba kapan-kapan Fer. Kita tanya. Apa yang sebenarnya? Enggak. Oh iya. Wali aja capek Pak. Boleh Mas Tata. Tes mereka. Tes gitu. Apa yang mereka jawab dari mana? Norma-norma nilai-nilai Pancasila di dalam diri mereka. Termasuk kecintaannya kepada negeri ini ya. Apa yang mereka peroleh dari itu? Oke. Ini Pak Kapan, kalau kita tuh dengan waktu, saya mau izin Pak Kapan memberikan sebuah influence, himbauan kepada generasi milenial. Oke, seperti harus kayak gimana? Terus juga kepada pendidik seperti apa? Biar dia memasuki ideologi yang lain. Oke, jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Kita punya 13.000 sekian pulau. Kemudian kita juga punya akar kebudayaan yang jumlahnya ribuan. Bahkan bahasa aja yang tercatat mungkin di berbagai literatur itu puluhan ribu. Kita punya bahasa, suku kita juga punya mungkin ribuan suku. Kemudian masyarakat kita itu masyarakat dari sisi agama juga mungkin kita juga punya kemajemukan, nilai-nilai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat itu juga banyak. Intinya adalah kemajemukan bangsa ini tentu harus ada perekat. Nah, alat perekat bangsa ini adalah ideologi, dan ideologi yang sekarang kita yakini sebagai ideologi yang harusnya menjadi pedoman bagi semua komponen bangsa itu adalah Pancasila, dan itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa Pancasila adalah falsafah bangsa, ideologi bangsa, dasar negara. Itu adalah sebuah kemutuaan, dan itu adalah ideologi yang permanen. Karena ketika Pancasila itu digantikan oleh ideologi yang lain, maka itu sama halnya dengan menghancurkan NKRI. Karena NKRI adalah mati. Pancasila yang melandasinya. Ketika landasan ini, fondasinya yang kita bongkar, tentu runtuhlah negara ini. Nah, dan itu tentu tidak menjadi harapan semua komponen bangsa ini. Tentu bangsa ini tetap harus tumbuh, bangsa ini harus tetap berkembang sesuai seiring dengan kemajuan, termasuk kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung, bahwa arus informasi dan teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan, dan tentu proses untuk pembelajaran Pancasila itu harus mengikuti, harus beradaptasi, harus bertransformasi. Nah, semua komponen bangsa tentu harus punya rasa tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segenap kehidupan masyarakat. Mulai yang tua sampai yang muda sampai anak-anak kita, tentu harus kita sampaikan tentu dengan cara-cara yang barangkali beretika itu tadi. Kita harus menggunakan pendekatan yang beda, yang lebih demokratis, yang lebih berkeadilan, tentu menggunakan metode yang kekinian, dan itu mempunyai daya tarik, dan itu butuh inovasi, butuh strategi, butuh banyak lah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Dan pesan moralnya adalah ketika Pancasila ini
lahir dari kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tumbuh demikian. Nah, maka satu-satunya yang menjadi perekat itu adalah pilar Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangko, dan itu tentu tidak bisa kita karena itu juga sangat jelas Mas Ferry dan Mas Tata, Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari bumi Majapahit karena itu tertera di kitab Sutasoma buku 139 bait kelima dan sebagainya. Nah, ya dari sanalah akarnya dan itu oke. Jadi ingat juga kata Presiden Afghanistan waktu itu ke Pak Jokowi, Presiden Jokowi, Anda harus bersyukur punya ideologi Pancasila, ya. Karena di situ beribu-ribu suku bisa bersatu. Di Afghanistan Pak hanya 7 suku dan itu perang sampai sana. Dan mereka nggak punya ideologi yang lain, Wah. Itu disampaikan Bahkan Presiden dari sisi agama mungkin mereka juga nggak punya agama yang lain, benar. Oh itu. Pancasila punya apa ya? Makanya Pancasila merupakan sebuah bukan hanya ideologi, tapi itu juga sebagai alat pemersatu yang itu tidak ditemukan di negeri manapun. Karena sekarang juga ketika kita melihat di media itu banyak negara yang setelah lepas dari Indonesia itu kecewa. Kapan lepas ya? segala sengsara. Di sini Mas Ferry rata-rata ya keindonesiaan Mas Ferry, Mas Tata itu tetap akan menjadi sebuah identitas bahwa kita Indonesia. Tapi Mas Ferry di sini hidup tetap bisa mempertahankan etnisnya. Mas Ferry Jawa tetap Jawa. Mas Tata Madura tetap Madura. Nggak ada intervensi. Nggak ada intervensi. Bebas. Ya, Mas Ferry katakanlah misalnya orang Batak, katakanlah Batak, tapi dengan keindonesiaannya, dan itu tidak ada intervensi dari atau mungkin diskriminasi dari kelompok-kelompok yang lain. Saya kira itu yang Dan Pancasila memang melindungi. itu. Negara rendahnya. Dan ketika saudara-saudara kita yang tersakiti, untuk secara hati nurani kita tuh juga merasakan walaupun jauh. Jadi kita akan merasa bahwa kita akan merasa wah ini juga saudara kita. Kalau tersakiti saya juga tersakiti gitu. Soal perang itu langsung perang ke sana. Apa kabar? Luar biasa. Selain berani apa kabarnya? Semua tahu. Bocoran Mbak, abis ini dapat honoris causa. Yang luar Iya, itu. Ya, Ini nggak berhenti di sini. Karena ini pekerjaan yang luar biasa sangat berat. Bisa berlanjut. kita harus betul Pak Banti untuk bisa mensosialisasikan kepada anak-anak sekarang dan itu nanti sudah kita termasuk hati. Karena saya juga punya anak Pak, takut ini. Oh ya, pengen anak-anak kita ini jadian pencipta. Saya baru lulus SMA deh. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya, saya tetap Radita tuntas sampai di sini untuk kita. Tapi jangan salah, nanti ada kontinuitas ya. Dari Bang Paul bersama kita berdua nanti. Kita akan kulik seperti apa. Susahnya, beratnya untuk bisa membina milenial yang sangat susah dan congkak gitu ya. Saya meminta sampai kita.